Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat tentunya. Terima kasih untuk yang selalu menyimak informasi di channel ini. Dan kita akan terus mengupdate informasi pengetahuan tentang kebumian. Ada banyak request dari para pemirsa untuk menceritakan tentang gunung-gunung api di Pulau Jawa ini. Ada yang minta Gunung Muria, Gunung Semeru, Gunung Sindoro Sumbing, Gunung Dieng dan lain sebagainya. Nanti saya akan coba jelaskan pada kesempatan lain, tetapi sekarang saya akan ajak Anda semua untuk menyimak fakta sebuah gunung berapi yang sangat istimewa, dan ini ada di Yogyakarta. Ya, bukan Gunung Merapi, tetapi gunung api dan jejak letusan purba di daerah Berbah, Sleman. Ini jaraknya tidak terlampau jauh dari pusat kota Yogyakarta, hanya sekira 10 km di sebelah timur, dan luar biasa, lapisan lava itu tersingkap ada di tepi Kali Opak atau Sungai Opak. Ini sangat mengejutkan para vulkanolog dan geolog yang kemudian meneliti fakta keberadaan lava beku tersebut. Nah, berapa umurnya? Kalau Anda belum tahu, hasil penelitian para geolog berdasarkan pertanggalan karbon ini memperkirakan bahwa usia lava beku itu 56 juta tahun. Artinya apa? Artinya ini sudah sangat tua. Nah, aliran lava basal piroksen, ya istilahnya ini, istilah geologinya ini, berstruktur bantal ini tersingkap di Kali Opak di sebelah barat dusun Watu Adek dan di sisi timur dusun Sumber Kidul, Berbah, Sleman. Para peneliti, masyarakat umum, dan yang sudah pernah menjejaki tempat tersebut mengenal sebagai lava bantal Watu Adek. Nah, tetapi seperti apa fakta-fakta yang ada di sana? Dan tentu saja selain geolog ini, para ahli geofisika dan geografi tentu sangat akrab dengan situs ini yang sekarang sudah dikelola sebagai objek wisata geologi. Lantas apakah gunung api purba itu masih berbentuk gunung seperti layaknya gunung-gunung api yang kita saksikan di sekitar kita ini? Jejaknya masih lumayan terlihat jika kita berkeliling di area sana. Ya, ada gundukan atau sebuah bukit kecil di sisi barat dari singkapan lava beku itu, dan kesimpulan para peneliti menyebutkan bahwa disitulah dulu magma itu berasal dan kemudian meleler ke arah sungai yang kemudian membelah material itu antara dua material magma yang sangat berbeda. Dan sangat mengejutkan bahwa di lava bantal ini atau di sebelah barat Sungai Opak itu adalah material lava basal piroksen, dan yang di sebelah timur ternyata adalah bagian dari formasi semilir yang spektakuler ada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Keduanya sangat berbeda, dan ini bertemu di Kali Opak. Tidak banyak selama berabad-abad orang memahami bahwa itu adalah fenomena geologi yang sangat langka. Karena apa? Karena daerah itu dulunya tertutup oleh endapan aluvium dari material Gunung Merapi di sebelah utaranya, sehingga baru orang tahu setelah tersingkap beberapa tahun yang lalu. Nah, penjelasan dan pengetahuan tentang studi geologi di situs lava bantal Watu Adek atau Sumber Kidul ini saya dapatkan dari penelitian Sutekno Bronto, S. Mulyaningsih, G. Hartono, dan B. Astuti. Keempatnya adalah para ahli peneliti di Pusat Survei Geologi di Bandung, pusatnya. Kemudian yang kedua
dari Teknik Geologi IST Aksprin, kemudian yang ketiga ahli dari Teknik Geologi STT NAS, yang keempat juga sama dari STT NAS. Nah, penelitian mereka itu dipublikasikan di Jurnal Geologi Indonesia pada 3 September 2008 dan diberi judul Gunung Api Purba Watu Adek, Sumber Erupsi dan Posisi Stratigrafia. Jadi penelitian ini memang fokus untuk menelisik di manakah sumber erupsi yang kemudian meninggalkan jejak ada lava yang berbentuk seperti bantal, dan posisi stratigrafinya bagaimana. Kenapa kemudian di sebelah barat ada lava bantal berjenis lava basal piroksen dan kemudian di sebelah timurnya persis itu bersinggungan dengan formasi semilir yang sangat berbeda material mineralnya. Fakta keberadaan lava purba dan juga yang berasal dari gunung api purba di wilayah Berbah atau di sebelah timur kota Jogja ini tidak lepas dari proses geologis pengangkatan yang terjadi di wilayah Jawa bagian selatan, yang kemudian para ahli mengatakan sebagai bagian dari pegunungan selatan sebagai hasil dari proses pembentukan gunung api masa tersier. Nah, jadi wilayah yang ada di Berbah yang kemudian ada lava bantal itu pada masa dulunya, pada masa purba adalah bagian dari lautan, tetapi kemudian karena terjadi proses pengangkatan kerak samudera dan kemudian bertemu dengan kerak benua, maka kemudian terangkatlah dari lapisan bumi itu sehingga posisinya menjadi seperti sekarang itu. Jadi jangan dibayangkan kalau sekarang Berbah itu sama dengan masa tersier atau 56 juta tahun yang lalu. Nah, kita sekarang secara fisiografis daerah ini merupakan perbukitan kecil-kecil dengan ketinggian kurang dari 100 meter yang di sekitarnya berupa dataran persawahan sangat subur. Perbukitan kecil tersebut tersusun oleh batuan gunung api tersier yang menjadi penyusun sebagian pegunungan selatan Jawa. Nah, dataran persawahan di sekitarnya itu adalah endapan aluvium yang berasal dari bahan rombakan produk letusan Gunung Merapi yang ada di utara wilayah ini. Nah, jadi berselang-seling tetapi dominasi endapan material dari gunung berupa pasir dan abu ini sangat mendominasi sehingga wilayah ini menjadi sangat subur ya di daerah Berbah dan sekitarnya itu. Dan Kali Opak memang berhulu di Gunung Merapi dan ini memberikan kesempatan material untuk tertransportasi dari arah puncak lereng kemudian turun mengalir ke selatan, dan daerah sampai di Kabupaten Bantul di selatan ini adalah endapan aluvium dari Merapi. Secara stratigrafi pegunungan selatan ini sudah diteliti oleh pakar, termasuk diantaranya adalah Dr. Surono atau Mbah Rono, pakar geologi yang sangat kondang ketika terjadi erupsi Merapi 2010. Nah, pegunungan selatan ini terdiri dari berbagai formasi yang bisa dibedakan. Dari yang tertua adalah batuan malian berumur pratersier, ini bisa dilihat di perbukitan Jiwo di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nah, kemudian di bagian barat pegunungan selatan Jawa atau Gunung Sewu ini terdiri dari batuan malihan yang diendapkan dimulai dari formasi Gamping Wungkal, kemudian ke Bubutak, Semilir, Ngelanggeran, Sambipitu, Oyo, Wonosari, dan Kepek. Ditambahi kemudian ada endapan aluvium dari Gunung Merapi. Nah, formasi Gamping Wungkal ini tersusun oleh batu gamping dan batu pasir kuarsa yang bisa juga dilihat di perbukitan Jiwo, Bayat, Klaten. Kemudian litologi penyusun utama formasi Kebubutak sampai dengan formasi Ngelanggeran adalah batuan gunung api baik berupa bahan piroklastika, epiklastika maupun lava koheren. Secara regional batuan gunung api tersier di daerah penelitian lava bantal Watu Adek ini dimasukkan dalam formasi Semilir
yang terdiri atas batu breksi dan batu lapili yang sangat kaya akan bumi serta tuff. Dari hasil penelitian secara mikroskopis, artinya ini ada penelitian tentang jenis batuan menggunakan pemeriksaan mikroskopis, lava bantal Watu Adek atau sumber kidul ini adalah dipastikan berjenis basal piroksen. Teksturnya vitrofir sampai hipokristalin porfiri, ini istilahnya sangat teknis, tetapi kalau di lapangan para pemirsa bisa menyaksikan secara langsung ini betapa memang sangat unik. Ada bongkah-bongkah atau blok-blok batu yang kulit luarnya ini terlihat sangat licin, kemudian mengkilat begitu, tetapi kemudian ada retakan-retakan membentuk seperti, katakanlah seperti telur yang direbus, kemudian kulitnya remas-remas begitu, kemudian menghasilkan retakan-retakan di kulitnya. Nah, jadi kalau Anda pemirsa ke Jogja kemudian mencoba untuk melihat secara dekat ini lava bantal ini memang sangat unik begitu ya, bentuknya seperti blok-blok batuan, tetapi alirannya bisa dilihat kalau kita cermat begitu. Alirannya terlihat jelas berasal dari sisi barat, kemudian mengalir ke timur dan ke timur laut, dan kemudian ke arah selatan mengikuti arah aliran sungai ini. Nah, jadi kemudian disebut lava bantal karena memang ini mirip bantal, atau kalau saya melihatnya ini justru seperti tadi itu kulit telur yang rebus, itu telur rebus kemudian diremas-remas begitu, kemudian hasilnya bisa kita lihat kulitnya itu pecahan-pecahan. Kita tidak tahu, atau mungkin Anda yang punya atau pernah melihat ke sana bisa menjelaskan atau berbagi informasi, tetapi mungkin dulunya ini memang lava itu tidak pecah-pecah di kulitnya karena ini kemungkinan terjadi pembekuan secara cepat begitu, keluar dari magma chamber dari dalam perut bumi, kemudian keluar tetapi langsung berhadapan dengan air laut sehingga langsung terjadi proses pembekuan secara cepat begitu, sehingga kulit luarnya sangat solid begitu, langsung mengeras, tetapi di dalamnya masih lebih lunak daripada di luar, dan hasilnya mungkin seperti bisa kita lihat di foto maupun video yang ada di konten ini, bentuknya memang sangat unik. Secara kimia batuan, lava basal Watu Adek atau lava bantal di Watu Adek ini masuk kategori basal alumina tinggi yang mengandung banyak jenis mineral, tetapi kadar magnesiumnya tergolong rendah, kadar kaliumnya menengah. Kadar kalium tersebut dapat disetarakan dengan lava basal dan terobosan gabbro mikro di Bayat atau di perbukitan Jiwo. Jadi ini sama gitu ya dengan yang di perbukitan Jiwo, dan dari sisi usianya memang tidak terlampau jauh usia proses membentukannya itu antara yang di Bayat sama dengan yang di Merbah Sleman ini. Selanjutnya berdasarkan analisis radiometri dengan metode kalium argon, peneliti Ngkoi Mani pada 2005 melaporkan bahwa umur lava basal di Watu Adek atau sumber kidul ini adalah 56 juta tahun, plus minusnya 3,8, jadi di rentang itu bisa naik di atas 56 atau bisa turun dengan rentang kira-kira 3,8 juta tahun yang lalu. Dan ini tentu saja secara sejarah manusia ini belum ada temuan sampai yang di usia itu. Kita tidak tahu secara persis bentuk kepulauan di Indonesia ini seperti apa. Mungkin nanti kita bisa perbandingkan dari peta-peta yang kita bisa temukan di sumber-sumber di internet. Kemudian data paleomagnetik, hasil studi peneliti menunjukkan juga bahwa bulir-bulir lava berdasarkan singkapan yang diteliti terindikasi
sangat dekat dengan sumbernya. Artinya ini letusannya sumber letusannya itu ada di dekat lokasi sekarang ini. Dari hasil pemeriksaan di lapangan memang betul di sebelah barat Kali Opak itu, aliran Kali Opak itu terdapat dusun Sumber Kulon dan Sumber Kidul, dan di sebelah utara jalan atau masuk wilayah dusun Sumber Kulon ini terdapat bukit berketinggian sekira 15 meter. Bentuk bukit Sumber Kulon yang sebagian besar sekarang dipakai untuk pemakaman umum dan pemakaman beberapa keluarga begitu, memang memanjang berarah timur ke barat ya. Panjangnya kurang lebih panjang dan lebarnya kira-kira 75 kali 50 meter. Kemudian di lereng selatan atau di deretan pemakaman terdapat singkapan batuan beku basal berwarna abu-abu gelap bertekstur avanit sampai porfiri, dan ini sama dengan yang ada di tepi barat Kali Opak yang terletak 150 meter di sebelah timur Bukit Sumber Kulon dan Sumber Kidul. Dan disitulah kemudian kita bisa menemukan singkapan aliran lava basal yang berstruktur bantal. Memang sangat menarik ketika kita ada di lapangan dan kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat signifikan antara sisi barat Kali Opak dan sisi timur, karena di sebelah barat itu tadi ada aliran lava basal piroksen atau lava bantal, kemudian tetapi di sebelah timur ini ada lapisan juga yang terdiri dari perlapisan batu pasir tuf dan batu lapili pumis, dan ini adalah formasi semilir, dan formasi itu menindih lava basal yang ada di barat Kali Opak. Sekali lagi, kalau kita melihat di lapangan bentuk lava basal piroksen atau lava bantal ini memang untuk yang belum tererosi, maka permukaan lava itu berwarna hitam mengkilap ya, bertekstur gelas menyerupai batu obsidian dan dikenal sebagai kulit kaca atau glassy skin. Potongan melintang tegak lurus aliran memperlihatkan bentuk penampang melingkar atau seperti elips yang di dalamnya terdapat struktur konsentris dan rekahan radier. Kedua struktur ini diperkirakan terbentuk karena proses pendinginan yang sangat cepat di permukaan aliran lava dan melambat ke bagian dalam. Proses pendinginan yang sangat cepat ini menyebabkan mineral tidak sempat membentuk kristal atau amorf yang proporsi terbanyaknya di permukaan, tetapi kemudian menurun ke bagian dalam. Pendinginan yang sangat cepat ini, banyaknya gelas gunung api yang mudah pecah dan pergerakan aliran menyebabkan terjadinya retakan dan rekaan yang intensif di permukaan lava, dan itu dijamin kalau Anda pemirsa sempat untuk melihat langsung ke sana, maka akan terlihat betul retakan-retakan itu yang tadi saya ceritakan, seperti kulit telur rebus yang diremas-remas seperti itu. Secara analisis geokimia, batuan beku, basal, watu adek atau lava bantal ini termasuk seri kalk alkali yang punya kandungan kalium lebih tinggi dibandingkan dengan magma seri toleit, seperti halnya yang ada di dalam oviolit Karang Sambung di Kebumen ini ya. Jadi di Karang Sambung juga ada, orang selalu menyebut bahwa di sanalah kita bisa melihat bagaimana Pulau Jawa ini terbentuk, yaitu ada di Karang Sambung, Bayat dan Berbah. Ini juga termasuk bagian dari proses pembentukan Pulau Jawa. Nah, magma serikal alkali sangat umum terbentuk sebagai akibat penunjaman kerak samudra di bawah kerak benua, dan aliran lava bantal watu adek masih tampak utuh. Tidak ada tanda-tanda telah mengalami deformasi tektonik yang sangat kuat, serta tidak berasosiasi dengan sedimen laut dalam yang disebut melange atau batuan banso atau campur aduk. Dengan demikian secara tektonik lava basal berstruktur bantal di daerah watu adek ini diyakini bukan oviolit yang berasal dari dasar Samudra Hindia, tetapi merupakan produk penunjaman kerak Samudra Hindia di bawah kerak benua Euro-Asia yang sekarang menjadi Pulau Jawa. Nah, karena bukan berasal dari gunung api tengah Samudra Hindia dan tidak ada struktur sesar besar yang menggeser batuan itu dari tempat semula, maka diperkirakan lava bantal watu adek terletak tidak jauh dari sumbernya.
Keyakinan ini juga datang dilihat dari diameter aliran lava yang hanya berkisar antara setengah hingga 1 meter, sementara magma basal bertemperatur tinggi, yaitu berkisar antara 1000 sampai 1200 derajat, membeku sangat cepat di dasar laut dalam di kedalaman lebih dari 2000 meter yang sangat dingin. Temperaturnya pasti di bawah minus 1 derajat Celcius. Maka kemudian kesimpulan lava itu tidak mengalir jauh dari sumbernya. Nah, berdasarkan pengamatan di gunung api tengah Samudra Atlantik, pembentukan lava basal berstruktur bantal terjadi pada kedalaman 2600 sampai 2700 meter di bawah permukaan laut. Dari penelitian dan kajian yang dilakukan secara lengkap itu kemudian didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Sumber erupsi aliran lava basal berstruktur bantal di Watu Adek atau sumber kidul Kali Tirto, Berbah, Sleman, dan di Watu Adek ini masuk wilayah desa Jogotirto, kecamatan Berbah, Sleman. Ini terletak di bukit kecil 150 meter di sebelah barat Kali Opak dengan koordinat 7,48 lintang selatan dan 110,27 bujur timur. Lava basal ini termasuk magma seri kalk alkali yang pembentukannya berhubungan dengan penunjaman kerak bumi pada waktu itu. Kedudukan stratigrafi lava bantal tidak selaras di bawah formasi semilir karena perbedaan ciri litologi waktu pembentukan dan di antara terjadi ketidakselarasan, maka lava bantal Watu Adek ini tidak dimasukkan ke dalam formasi semilir. Jadi dia berdiri terpisah dengan formasi semilir yang membentang sangat lebar, termasuk yang di wilayah Patok, kemudian sebagian di sekitar Ngelanggeran dan seterusnya. Nanti kisah tentang gunung api purba Ngelanggeran dan dia membentuk formasi Ngelanggeran secara geologis ini akan saya ceritakan di dalam konten yang lain secara khusus. Nah, kemudian yang terakhir ini kesimpulannya, lava bantal Watu Adek itu mungkin saja dapat dikorelasikan dengan lava bantal lainnya di pegunungan selatan. Demikian jadi informasi tentang keberadaan gunung api purba dan lava basal piroksen yang sangat menarik di sebelah timur kota Jogja ini. Usianya 56 juta tahun yang lalu. Ini sangat menarik untuk dikunjungi bagi Anda yang belum pernah melihat seperti apa material batuan 56 juta tahun yang lalu. Anda bisa menyaksikannya di situs lava bantal Watu Adek. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga ini menjadi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk Anda dan kita semua. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.